Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Bible and Coffee. Program ini saya buat saudara dikasih dalam Tuhan karena saya percaya hari-hari ini kita perlu firman Tuhan. Keadaan yang semakin hari semakin menakutkan, keadaan semakin hari semakin mengancam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Kenapa kembali kepada firman Tuhan? Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus sampaikan bahwa cari dulu firman-Nya, cari dulu kebenarannya, cari dulu pribadi Tuhannya, maka hal-hal yang baik akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, dikuatkan, diteguhkan, dilawat Tuhan. Sekalipun kita mendengarkan siaran ini dalam radio, tapi kita percaya firman Tuhan tidak bisa dibatasi, sehingga firman Tuhan inilah yang memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan inilah yang menerangi setiap jalan dan langkah kita. Firman Tuhan ini yang membersihkan kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan ini yang memampukan kita untuk tetap bertahan, tetap kuat, tetap memandang Kristus dalam menghadapi setiap badai yang ada. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita dalam program Bible and Coffee ini, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26. Yesus bilang kepada orang banyak pada saat itu yang mencari Yesus. Yesus menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu," perhatikan saudara, "telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus menegur orang banyak yang pada saat itu datang mencari Yesus. Yesus bilang, "Apa kamu cari aku? Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Dan teguran ini saudara dikasih dalam Tuhan harusnya menjadi bahan refleksi setiap kita anak-anak Tuhan di akhir zaman. Kita koreksi diri kita, apakah kita benar-benar cari Tuhan karena memang kita mau bersyukur kepada Tuhan, atau kita cari Tuhan untuk menjadi berkat, untuk mengikuti apa yang kita mau, untuk memaksakan kehendak kita. Ini jadi bahan refleksi buat setiap kita. Jangan sampai nanti Tuhan Yesus menegur kita, "Aduh, kamu cari aku karena kamu butuh kesembuhan. Kamu cari aku karena kamu butuh toko kamu laris. Kamu cari aku karena kamu sudah sekarat. Kamu cari aku." Saudara, tidak salah. Betul, ketika kita memerlukan Tuhan kita perlu datang. Tapi ingat, Yesus lihat hati. Yesus lihat motivasi kita. Jangan sampai kita datang ibadah, kita ikuti ibadah secara online karena kita tahu, oh kalau saya ikut ibadah saya diberkati. Betul, kita ikut ibadah diberkati, tapi bukan itu tujuan kita. Kita beribadah karena kita tahu hidup kita sudah diselamatkan, saudara. Kita beribadah karena kita tahu hidup kita sudah diselamatkan. Kita menerima kasih karunia Tuhan. Dengan apa kita membalas kasih karunia Tuhan? Dengan beribadah. Amin. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita mengerti hidup kita aman dalam tangan Tuhan. Hidup kita sudah diselamatkan. Kita menerima sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Tapi jangan sampai kita datang sama Yesus karena memang kita cari kantongnya Yesus. Ini menjadi teguran buat setiap kita. Sehingga akhirnya yang Tuhan mau kita datang kepada Dia karena kita perlu bersyukur. Kita perlu berterima kasih. Jangan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Sama ketika 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus. Yang datang hanya 1, 9 yang lain kemana? Yesus bilang. Yang datang 1 dan datang bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan hidup orang ini. Yang Tuhan mau ketika kita mencari Dia adalah kita berikan hati kita, kita berikan hidup kita. Saya mengerti, orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan pasti diberkati.
Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan akan mengalami kuasa dan kesembuhan Tuhan. Saya mengerti akan ada pemulihan di balik kita pujian penyembahan. Akan ada begitu banyak pemulihan dan mujizat yang terjadi tatkala kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi bukan itu tujuan kita. Karena Yesus sendiri bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Jadi yang terlebih dahulu kita lakukan, terlebih dahulu yang kita kerjakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan adalah kita mengerti hati Tuhan yang kita cari. Kita dilihat hatinya oleh Tuhan Yesus. Apakah kesungguhan kita datang beribadah kepada Tuhan karena kita mau mengucap syukur? Atau kita datang beribadah Tuhan penuh dengan tuntutan-tuntutan kepada Tuhan. Tuhan, aku datang sembuhkan ya. Tuhan, aku datang pulihkan ya. Tuhan, aku datang sembuhkan ekonomiku ya. Tuhan, aku datang pulihkan kesehatanku. Tuhan, aku datang pulihkan rumah tanggaku. Saya percaya Tuhan sanggup dan Tuhan mau. Hanya jangan sampai ketika kita salah motivasi, kita menjadi orang-orang yang kecewa tatkala Tuhan belum pulihkan, tatkala Tuhan belum izinkan, tatkala waktu Tuhan belum ada, belum nyata. Maka kita mulai kecewa dan berkata, mana katanya ikut Tuhan diberkati, mananya katanya ikut Tuhan pasti mengalami mujizat, mana katanya ikut Tuhan pasti mengalami segala yang baik. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau orang motivasinya hanya hal-hal seperti itu, ketika dia tidak menerimanya, maka dia akan mulai mengalami kecewa dan dia akan mulai pindah ke lain hati. Iya kan? Saudaraku, jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan yang pindah ke lain hati oleh karena apa yang kita minta tidak dikasih. Karena motivasi kita salah. Tuhan tahu nggak, sekarang saya tanya, keperluan kebutuhan hidup kita Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan lihat nggak air mata saudara tatkala saudara disakiti, difitnah? Tahu. Tuhan mau nggak pulihkan? Mau. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Amin. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Tuhan tahu kekuranganmu, Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Bahkan Alkitab mencatat, jangan khawatir engkau akan hari esok, sebab Tuhan pelihara hidupmu. Tapi jangan itu ya tujuan kita mencari Tuhan. Coba saudara bayangkan kalau saudara orang tua yang datang ke rumah tatkala saudara pulang kerja. Ketika saudara datang ke kamar anak saudara, bukannya anak saudara memeluk saudara, tapi anak saudara langsung tanya, "Pak, minta duit dong, Dad, minta duit dong, Ma, minta uang dong." Nggak dipeluk dulu, nggak disapa dulu, langsung ambil apa yang ada di kantong kita, langsung ambil. Saudara, yang kita perlukan adalah relationship dengan orang tua kita. Demikian pula kita dengan Bapa kita. Itu sebabnya hari ini, secara khusus dalam program Bible and Coffee, saya mengajak setiap umat Tuhan miliki hati yang tulus tatkala kita mencari Tuhan. Saya mengerti setiap kita penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Kita perlu cari Tuhan. Kita mau ngalamin mujizat, kita mau ngalamin pemulihan. Tapi izinkan saya juga mengingatkan, Tuhan tahu kok apa yang menjadi kekurangan kita, penderitaan kita. Tuhan tahu kok apa yang menjadi doa-doa kita yang belum dijawab sampai saat ini. Tuhan tahu kok rumah tanggamu masih ada dalam ujung tombak kehancuran. Tuhan tahu kok ekonomimu sedang terpuruk. Tuhan tahu kok kesehatanmu sedang tergoncang hari-hari ini. Tapi izinkan saya mengingatkan setiap kita hari ini, jangan cari Tuhan oleh karena kita mau sesuatu, tapi carilah Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Carilah Tuhan karena kita mengerti kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Carilah Tuhan agar kita selalu diperlengkapi untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hidup kita dipakai, diperlengkapi Tuhan. Pada akhirnya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita mengerti, kita cari Tuhan untuk diperlengkapi, dipersiapkan untuk segala sesuatu yang kita perlukan. Kita tetap percaya Dialah Yehova Jireh, Dia Allah yang menyediakan, Dialah Yehova Rafa, Dialah Allah yang menyembuhkan. Apapun yang menjadi keperluanmu hari-hari ini, datanglah kepada Tuhan. Bukan karena engkau banyak tuntutan yang harus engkau sampaikan kepada Tuhan, tapi karena engkau datang kepada Tuhan, miliki hati yang mengucap syukur dan rindu
untuk memiliki hubungan yang lebih intim dengan Bapa kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba dalam program Bible and Coffee ini, biar Tuhan terus pakai setiap kami, perlengkapi setiap kami, sehingga akhirnya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Berkati program ini Tuhan, sehingga program ini menjangkau orang-orang yang jauh dari Tuhan, menguatkan hati yang mulai tawar hati, meneguhkan iman setiap mereka yang mulai jauh dari Tuhan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.